Ajakan pertemuan Gisela, bab 107. Selama Darlene beristirahat di rumah, setelah pulang kerja Yos akan datang ke tempatnya. Bahkan membuat Darlene berangan-angan seperti hubungan mereka masih seperti dulu, hanya mengganti tempat saja. Walaupun setiap malam pria itu akan menemani di sisinya, Darlene malah merasa hanya tidur seranjang saja. Dia dengan berhati-hati menjaga jarak dengannya, tidak membiarkan dirinya menyentuh dan juga tidak membiarkan Yos mendekatinya. Kantor sama sekali tidak menelpon untuk mendesaknya pergi bekerja. Tidak perlu ditanya, sudah tahu kalau ini adalah perintah Yos. Dia juga sangat santai. Sayangnya, waktu santai selalu begitu pendek. Begitu pendek hingga membuat Darlene merasa ini adalah takdir. Setiap dia merasa tenang, akan ada orang yang mengganggunya, membuatnya kembali ke kenyataan. Hari ini cuaca sangat gerah, langit juga terlihat berawan, seperti ada sebuah gunung yang menekan di atas kepalanya, membuat hatinya merasa kacau. Darlene duduk di sebuah kafe, melihat orang yang berlalu lalang, sepertinya dia melamun. "Nona Darlene, sudah lama menunggu." Darlene yang mendengar suara ini langsung berdiri, menganggukkan kepala pada orang yang datang dan dengan sopan berkata, "Bibi Gisela?" Gisela menarik kursi dan duduk di hadapan Darlene dan berkata, "Darlene, kamu sebaiknya memanggilku Nyonya Gisela." Darlene pun tersendak, lalu kembali menyapanya, "Nyonya Gisela." Pelayan juga datang, dengan sopan bertanya, "Nyonya, apakah kamu ingin memesan?" "Segelas kopi," Gisela sambil berkata sambil melihat Darlene. Dulu saat Jane membawanya pulang, dia tidak melihatnya dengan jelas. Sekarang melihat dengan seksama, wanita di hadapannya ini terlihat cantik. Pantasan saja Yos menyukainya. Pelayan menganggukkan kepala dan pergi. Tempat di dekat jendela hanya tersisa mereka berdua. Dari awal Darlene sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Hanya saja tidak menduga tatapan merendahkan Gisela begitu jelas dan sama sekali tidak mempertimbangkannya. "Luka di wajahmu itu, aku dengar adalah pukulan Jane." Gisela melihat luka bekas di wajah Darlene dengan nada tenang seperti sedang membicarakan harga sebuah baju. Atau di mata Gisela, dia hanyalah sebuah barang. "Hanya luka kecil," Gisela mendengus. Mungkin karena sudah mau hujan, di kafe hanya sedikit pengunjung. Pelayan dengan cepat mengantarkan kopinya. Gisela sama sekali tidak bergerak, bagaikan kopi di hadapannya hanyalah sebuah hiasan. Dia juga tidak berbicara, hanya melihat Darlene saja. Darlene tahu ini adalah permainan orang kaya. Selalu menatapnya dengan merendahkan, membuatnya merasa lemah dan menusuk harga diri Darlene. Tapi dia tidak merasa rendah dan juga tidak merasa salah. Dia sudah melakukan usaha yang seharusnya dia lakukan. "Tidak tahu ada masalah apa Nyonya Gisela mengajakku bertemu," kata Darlene. Gisela tidak memungkiri kalau Darlene adalah wanita yang sangat bisa menahan emosi. Tapi ini tidak berarti apapun. "Nona Darlene, aku tidak akan berbasa-basi kepadamu. Aku mencarimu. Seharusnya kamu juga mengerti karena apa kan?" Darlene sangat jelas melihat tatapan meremehkan Gisela. Tangannya mengepal dengan erat, perlahan menjawab, "Nyonya Gisela, katakan saja." Darlene dengan santai menjawab, membuat Gisela merasa dia sedang memukul di atas kapas.
dan berkata, "Nona Darlene, apakah baik bertanya lagi padahal sudah tahu? Kalau bukan karena kamu melakukan hal seperti itu, apakah Jane akan begitu sedih?" "Hal itu? Masalah apa?" Darlene merasa lucu. Wanita dengan perawatan baik di hadapannya itu terlihat seperti wanita yang baru berusia 30 tahunan. Jelas-jelas sangat marah, tapi masih terlihat elegan. Gisela melihat Darlene yang tidak terpengaruh pun marah. "Nona Darlene, begitu tidak tahu diri. Tidak tahu apakah karena orang tuamu tidak mengajarimu atau sama sekali tidak pernah diurus." Suaranya berbicara sedikit tersendak dengan nada tidak senang berkata, "Atau seharusnya mengatakan sifat Nona Darlene memang selalu begitu, tidak tahu sopan santun." "Nyonya Gisela, aku menghormati kamu adalah seorang yang lebih tua. Jadi aku tidak menunjukkan rasa kesal karena ucapanmu. Dan juga tidak mempertanyakan padamu karena akulah korbannya. Jadi tolong Nyonya Gisela menunjukkan sifat yang seharusnya ditunjukkan seorang yang lebih tua." Saat mengatakan ini, Darlene sambil tersenyum. Dia bisa menerima Gisela yang menyalahkannya. Tapi itu tidak berarti dia bisa menerimanya menyakiti orang tuanya. Kalau awalnya Gisela merendahkan Darlene, sekarang dia merasa dia terlalu menganggap remeh wanita ini. Dia sama sekali tidak seperti yang Jane katakan begitu penurut. "Nona Darlene, sepertinya sudah lupa kalau merusak hubungan orang adalah tindakan orang ketiga. Walaupun aku benar-benar tidak ingin menjelaskannya, tapi kalau Nyonya Gisela sudah bertanya, maka aku akan mengatakannya." Darlene dengan tenang berkata, "Aku dan Yos memang pernah berhubungan dekat, tapi bukan aku yang merusak hubungan mereka. Saat itu Jane dan Yos sudah putus. Jadi sekarang kenapa hubunganmu dengan Yos masih begitu tidak jelas?" Gisela merasa wanita di hadapannya bagaimanapun tidak bisa menghindari kalau dirinya adalah orang ketiga. "Nyonya Gisela terlalu mengkhawatirkan. Aku akan menjaga jarak dengan Yos." Darlene menunduk berkata. Dia mengira bisa menjelaskan dengan jelas pada Gisela. Kelihatannya dia sudah berpikir terlalu banyak. Kalau ini adalah hasil yang Jane inginkan, dia bisa melakukannya. Tapi hanya bisa memastikan dirinya sendiri. "Aku ingat Nona Darlene memiliki nenek yang sudah tua di desa. Kehidupan pasti sangat sulit kan? Yos memang sangat hebat. Siapapun juga ingin menempel padanya." Gisela tersenyum tipis, berkata dengan sangat kejam, "Nona Darlene adalah orang yang pintar. Seharusnya tidak akan melakukan hal yang begitu memalukan kan?" Sepasang tangan Darlene memegang kakinya dengan erat. Seperti dengan begitu akan membuat dirinya tidak begitu rendahan. Dia benar-benar sudah sangat berusaha. Setelah begitu lama dia kembali menatap Gisela dengan tenang berkata, "Aku mengerti." Mengerti sudah melingkup semua ucapan yang ingin Darlene katakan. Dia mengerti posisinya. Tidak perlu orang lain mengingatkannya. "Bagus sekali." Gisela merasa cukup puas dengan jawaban Darlene. Menyodorkan tangan mengambil cek dari tasnya, mendorong ke hadapan Darlene. Lalu dia berkata, "Aku tahu uang ini tidaklah banyak. Anggap untuk membayar luka di wajahmu. Semoga Nona Darlene tidak mempermasalahkannya." "Hah," kata yang sangat seenaknya. Darlene melihat cek di hadapannya sebanyak 50 juta, merasa sangat lucu. Dia dengan tenang berdiri dari kursi dan berkata, "Kalau tidak ada masalah lain, aku pergi dulu." Setelah berkata, tidak menunggu Gisela bereaksi, Darlene langsung pergi. Gisela melihat cek di meja, dia tersenyum.
Darlin mengira dirinya tidak mengambil cek ini sudah sangat hebat ya. Wanita seperti dia itu sudah banyak menemuinya dan juga sudah membereskan banyak orang sepertinya. Kalau Darlin tahu diri itu sangat bagus. Dengan begitu, dia akan dengan baik hati melepaskannya. Kalau tidak, dia akan memiliki cara untuk membereskan Darlin.